Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Grace Sabandar dalam acara saya Grace and Friends. Pada siang hari ini, saya akan kedatangan tamu saya, yaitu teman baik saya, Georgina Mike, yang biasa saya panggil dengan Mbak Pike. Hai Nelly, Siska, ada Mbak Yayu Basuki juga. Saya masih nunggu Mbak Mike untuk bergabung. Ya. Pada siang hari ini saya sedang ada di Pondok Indah Mall di area 51. Tadi saya sempat makan siang dulu di sini, kemudian sekarang sudah live. Siang hari ini kita akan membahas tentang permanent residency, di mana ini kita akan membahas bagaimana sih kalau mau menjadi PR di negara lain, gimana menjadi permanent resident di negara lain. Kalau di Amerika tuh nyebutnya green card gitu ya, tapi di negara lain biasa ngomongnya PR aja gitu. Karena semakin mengglobalnya kita, seringkali karena tuntutan pekerjaan ataupun karena menikah dan lain-lain, akhirnya atau karena bisnis, kadang-kadang orang menjadi perlu untuk memiliki PR di negara lain. Ya, ini Mbak Mika sudah ada. Saya lagi invite dia untuk gabung. Yes. Finally. Akhirnya. Jadi teman-teman, Mbak Mika ini saya kenal lewat beberapa acara-acara, biasanya acara-acaranya itu adalah acara-acara internasional gitu ya. Kalau nggak salah saya pertama kali maksudnya kenalan gitu ya, itu saat acara FPCI, Foreign Policy Community Indonesia. Jadi saya kenal di situ dan kemudian kita jadi sering ketemu karena sama-sama minatnya juga dengan lingkungan internasional. Nah, ini Mbak Mika udah siap-siap dengan segala macam filternya. Padahal ini baru belajar tuh. Ini baru belajar 10 menit yang lalu, maklum. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, ya? Saya akan mengajak ngobrol nih Mbak Mika. Mbak Mika, thank you ya udah ikutan join di sini. Dengar suara saya nggak? Oke, dengar. Dengar. Oke. Mbak Mika, tadi kan saya udah memperkenalkan secara singkat. Tapi mungkin banyak yang masih belum kenal Mbak Mika gitu ya. Kita akan ngomongin soal permanent residency gitu kan. Nah, bisa nggak Mbak Mika ceritain tentang diri Mbak Mika dulu gitu. Mbak Mika, apakah memang lulusan hubungan internasional atau mungkin lulusan apa gitu? Coba deh ceritain Mbak Mika tuh sebenarnya latar belakang pendidikannya mungkin itu apa gitu. Soalnya kalau urusan PR ini nggak ada hubungan sama latar belakang pendidikan. Ini soalnya kebetulan awalnya tahun 2016 kalau nggak salah. Itu aku ikut acaranya waktu itu EB5 US gitu. Jadi dia live gitu. Jadi dia datang bolak-balik gitu lama-lama aku refer klien gitu. Nah, dari situ gini caranya. Nah, terus tahun 2018 ada teman yang ngajakin dengan PR Spain sama kedutaan besar Spanyol waktu itu. Terus 2019 aku ke Singapura ikut Wealth Management Seminar, Global Migration sama Wealth Management Seminar. Nah, suaranya bisa kerasan dikit ya nggak Mbak? Aku nggak terlalu dengar soalnya. Bentar, gimana ya?
ngomong. Ini aku pakai Bluetooth. Nah, pakai Bluetooth. Nggak dengar ya suaranya ya? Nggak dengar ya suaranya? Yang lain bisa dengar suara Mbak Mika nggak? Oke. Udah lebih keras nggak? Lebih keras nggak, Grace? Kecil sih suaranya. Kecil Yang ya? lain denger nggak ya? Kedengeran nggak? Coba bisa kasih tahu saya, bisa denger nggak? Nelly, suaraku kedengeran nggak, Nel? Nelly atau Siska bisa kasih tahu, atau Yuli bisa kasih tahu nggak? Apakah jelas atau enggak? Suaranya Mbak Mika dan suara saya. Ada Thank nggak? you, ada Soalnya kalau di... Syafri, ada Sutardi. Jelas ya, Nel? Tuh kan? Tuh, kata Nelly jelas tuh. Ah, jelas. Oke. Oke. Saya yang nggak jelas banget sih sebenarnya. Terus gimana dong? Ya udah, lanjutin aja, lanjutin. Oke. Tahun 2019 tuh aku ke Singapura ada Global Migration seminar. Dari situ jadi ketemu banyak calon partner yang lama-lama jadi partner akhirnya gitu. Termasuk yang Kanada. Sekarang ini Mandeville and Associates itu dapatnya dari situ, dari acara itu di Singapura. Kalau background pendidikan, kedokteran, aduh gak nyambung banget. Dan setelah itu ada manajemen dan kemudian menjalankan profesi yang berbagai jenis dan kecemplungnya ke sini kebetulan. Oke, itu kan jauh banget tuh antara Mbak Mika ngurusin sekarang ini, ngurusin soal pindah ke negara lain untuk dapetin PR, dengan sebenarnya Mbak Mika latar belakangnya adalah kedokteran, gitu ya. Kenapa tuh Mbak? Maksudnya kenapa nggak milih praktek dokter gitu kan, bisa kan sambil sebetulnya jadi dokter juga sambil ngurusin bisnis gitu. Mungkin karena memang waktu kuliah aku udah nggak suka sih ya, jadi pas lulus itu kayaknya udah deh, aku nggak mau bener-bener nggak mau masuk ke rumah sakit lagi. Tapi sebenarnya sempat gue loh 6 bulan loh gue di UGD, which is di Surabaya. Tapi habis itu udah bye bye forever pokoknya habis itu. Padahal sayang kan udah sekolah, udah kuliah lumayan lama, tapi akhirnya nggak dipakai. Tapi anyway, kadang kita gitu ya, latar belakang pendidikan kita apa, tapi akhirnya sebagai karir maupun bisnis akhirnya bisa belok banget dari latar belakang pendidikan kita. Oke, nah sekarang kan kita lagi ngomongin ini Mbak, lagi ngomongin soal gimana jadi permanent resident di suatu negara gitu. Sebetulnya apa sih bedanya? Kadang-kadang orang tuh kayak masih bingung gitu antara mendapatkan PR atau green card dengan visa. Itu apa bedanya tuh antara visa dengan green card atau PR? Sebetulnya ya orang tuh salah ya. Jadi gini, karena kalau visa tuh kan orang mikir kalau orang keluar negeri perlu visa gitu kan. Jadi akhirnya visa itu dianggap sebagai izin untuk masuk ke suatu negara tapi temporer gitu. Orang mikirnya gitu. Padahal yang namanya visa itu ada dua. Yang namanya pokoknya izin masuk ke suatu negara dan kemudian tinggal di suatu negara, mau tinggalnya itu sementara atau permanen, itu namanya visa. Tinggal dibedain antara migration sama non-migration visa. Kalau non-migration atau temporary visa misalnya kayak kita visa ini kalau traveling ya visitor, atau misalnya business visa, atau misalnya student visa atau work. Kalau work visa namanya work permit. Nah itu. Jangan kalau permanent resident itu sebetulnya
migration visa Oke. gitu. Oke. Nah, eh, kalau misalnya nih ya, sekarang ini kan kita makin banyak karena tadi saya di pengantar saya bilang bahwa karena alasan pekerjaan mungkin atau karena alasan lainnya, orang menjadi tertarik untuk menjadi PR di suatu negara gitu. Apalagi sekarang ini kan dunia semakin mengglobal. Dulu mungkin kita orang Indonesia tinggal di Indonesia sampai meninggal gitu ya. Tapi sekarang kan enggak, bisa aja dalam satu umur hidup kita bisa pindah ke beberapa negara gitu kan. Nah sebenarnya PR itu bisa nggak sih lebih dari satu? Bisa. Maksudnya punya PR lebih dari satu. Bisa, karena kan dia bukan warga negara. Sebenarnya haknya sama seperti warga negara, cuma dia nggak punya hak pilih aja waktu pemilu kayak gitu. Oke. Tapi haknya sebenarnya sama seperti warga negara, cuma nggak punya hak pilih aja. Boleh lebih dari satu. Oke. Jadi beda ya kalau warga negara kan ada kayak negara kita misalnya kan nggak boleh lebih dari satu warga negara dari satu ini ya citizenship gitu kan. Meskipun negara lain ada yang boleh 2, ada yang boleh 3. Tapi kalau Indonesia kan enggak. Tapi kalau Indonesia saya misalnya pengen jadi PR di Singapura misalnya, kemudian juga jadi PR di Amerika gitu, itu bisa ya? Bisa orang Bisa. Indonesia. Oh oke. Oke. Nah itu apa namanya? Ada nggak sih cerita menarik gitu ya selama Mbak Mika ngurusin urusan PR kayak gini? Sebenarnya gini, kalau aku kan biasanya kalau aku kan pakai bawa kartu nama gitu ya. Jadi aku biasanya memperkenalkan diri, oh nih, nah kartu namaku tuh bolak-balik. Yang belakangnya ada, Halo Excellency, apa? Ada ambasador Belarus. Iya, udah 2 kali nih beliau ikutan. Oh gitu ya. Kalau ini karena kan biasanya gue bawa apa namanya kartu nama. Nah di kartu nama gue tuh aku selalu jelasin gitu, bisnis gue itu PR permanent resident gitu, permanent residency. Nah kadang orang cuma dengar PR-nya doang gitu. Jadi PR, oh kamu di public relation ya? Ya, udah jelasin permanent resident nih. PR kan Jadi gue jelasin, bisa jadi public relation juga, benar-benar. Terus gue jelasin permanent residency ya. Kan resident tuh kan rumah ya. Oh, berarti kamu masarin rumah di luar negeri dong. Oh, berarti gue dianggap agen properti ini. Gitu. Ya. Terus gue misalnya jelasin itu ada macam-macam ya, ada visa. Misalnya Kanada itu kan namanya startup visa gitu program. Ya. Visa kan. Oh berarti kan dia misalnya orangnya kenal gue, lihat di Instagram gue kenal sama ambasador. Oh berarti gue kalau traveling ke Kanada minta bantuan ini dong ya, lu kan kenal ambasador. Bisa cepet dong visa gue. Ya langsung diblokir dong di WA gue, bisa diblokir ambasador kalau gitu caranya. Nah dipikir gitu, pikir gue ngurus visa travel. Oh berarti gue dianggap agen travel. Terus lagi karena ada kata migration ya. Kenapa? Gue dipikir karena ada kata migration. Migration ya kan. Kalau migration itu kan perpindahan orang ya, antar negara ya. Perpindahan orang antar negara kan, migrate. Ya. Nah, dikira gue ngurusin kitasnya orang asing. Ya. Dikira gue ngurus kitas orang asing. Nah, kalau enggak dikira gue agen TKI. Hah? Iya kan, berarti gue boleh dong gue ngurusin keluar. Ya, gue agen TKI gitu. Tapi hebat juga dong ya, enggak jadi PR, public relations, agen TKI gitu ya. Agen TKI. Terus ada lagi yang dipikir gue ngurusin orang asing yang mau cari kerja di sini. Wah, dipikir gue headhunter. Ya.
Ya itu ya, itu menunjukkan ini ya, apa namanya, banyak orang kita yang sebetulnya belum familiar dengan ini ya, PR kayak gini ya, apa permanent residence kayak Ya. gitu ya. Jadi itu nunjukin makanya suka salah ngerti gitu. Nah Mbak, kan orang menjadi PR di satu negara itu kan syaratnya beda-beda tuh. Nah, saya tuh pernah dengar bahwa kalau kita punya satu startup bisnis gitu ya, misalnya saya punya aplikasi gitu ya, yang ingin saya kembangkan. Nah, itu saya dengar bahwa ada negara yang bisa kasih PR buat saya kalau saya punya punya ini semacam aplikasi atau startup bisnis gitu. Itu negara mana aja ya Mbak yang katanya bisa kasih seperti itu, apa benar atau gimana gitu? Nyapa dulu ada. Tadi Edrida kasihan banget sih belum gua sapa loh. Hah? Tadi Edrida belum gua sapa tadi. Edrida Sorry, tadi gue belum. nggak denger nih. Edrida belum gua sapa tadi. Kamu dengar ya? Ada yang belum gua sapa tadi. Nah, say hello tuh orang-orang ini kita. Sorry. Nggak denger ya? Saya nggak denger loh. Aku matiin aja ya. Biar denger mau. Hai Abah. Hai Vita. Ya udah kamu yang jadi apa? Tadi sampai mana sih ceritanya? Sampai gua oh negara ya? Oke. Kanada. Ya, jadi misalnya negara mana yang dimana kalau saya punya startup bisnis itu saya bisa menggunakan itu untuk apply ke negara tersebut untuk jadi PR gitu. Kanada, salah satunya Kanada. Terus Spanyol, Portugal. Cuman kalau negara kayak Spanyol, Portugal itu kan kamu kesulitan dengan language proficiency-nya gitu. Kan harus ada standar berbahasa Spanyol atau Portugisnya kan gitu. UK juga ada. Nah itu caranya gimana ya Mbak? Misalnya kalau saya, anggaplah saya punya startup kayak Gojek gitu ya, zaman dulu gitu ya. Kemudian itu saya gimana? Persyaratannya itu seperti apa? Kira-kira garis besarnya aja sih. Jadi itu supaya saya ada bayangan gitu ya. Dan juga buat mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis startup-nya di negara lain gitu. Nah, aku kasih contoh Kanada aja ya. Soalnya Ya. Kanada ini paling gampang ya. Maksudnya kalau UK itu lebih ini ya, lebih ribet lah istilahnya ya. Kanada aja sebetulnya. Karena kalau Kanada itu negara, pertama Kanada itu memang cari imigran, ya kan? Karena kan negaranya negaranya luas, penduduknya 38 juta. Jadi dia memang cari talent. Ya. Nah, syaratnya untuk startup visa ya, Kanada yang dimaksud visa di sini sekali lagi adalah PR ya, permanent resident ya. Ya. Nah, yang startup visa Kanada itu syaratnya pertama harus inovasi, harus ada inovasi. Terus yang kedua dia problem solving, jadi memecahkan masalah yang ada di Kanada. Oke. Ya. Terus yang ketiga adalah job creation. Salah satunya harus ada job creation. Nantinya kalau udah ini job creation. Terus yang keempat scalability, harus bisa di scale up. Oke. Nah itu sebetulnya. Nah nantinya tuh kalau belum ada startupnya itu bisa juga. Jadi dari ide itu ada konsultan yang bisa bikinin tuh bukan bikinin startup tapi bikinin on paper. Jadi kita tuh bisa apply cuma dengan on paper aja, dengan business plan aja udah bisa apply. Kalau Kanada itu dia bisa apply dengan business plan aja dan budget ya, forecast gitu. Nah itu makanya perlu ada konsultan Kanada gitu yang bikin, karena kan kalau dari business plan itu kan mesti ada market research, harus ada market research-nya. Oh karena di Kanada itu begini-begini, yang ini kurang begini-begini, maka ini bisa diterima sebagai startup gitu. Nah, jadi Kanada itu nggak harus didanai, itu nggak harus kamu funding di situ, nggak harus. Oke.
Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Di sini ada beberapa, Mbak ada Novita. Tudi, ada Mbak Novita Tandri, ada Nita Manuhutu. Halo, thank you for joining us. Kita sekarang sedang membahas tentang PR di negara lain. Kalau kita ingin menjadi PR di negara lain, dan Mbak Mika ini adalah seorang migration consultant dari Southeast Asia Business Center di Singapura. Jadi kita sedang dengerin nih, dia lagi berbagi cerita dari tadi bagaimana pengalamannya dia, ada yang unik juga, dan barusan kita mendengarkan bagaimana kita untuk kalau misalnya ingin pindah atau apa namanya, ya pindah mendapatkan PR di negara lain karena bisnis startup kita ternyata ada di beberapa negara, salah satunya adalah Kanada yang barusan Mbak Mika sampaikan gitu ya. Nah Mbak, kalau ngurusin PR itu, misalnya itu deh, apa namanya yang berdasarkan startup gitu ya, karena kita punya bisnis startup, itu berapa lama Mbak dari mulai apply sampai akhirnya disetujui, berapa lama sih? Apakah itu lama banget gitu ya, atau bisa sebentar gitu? Aku nyapa sebentar tadi Mbak Novita say hi. Oke, halo Mbak Novita. Ini ada Yulia nih adik gue. Oke. Ada adik gue nih. Berapa lama ya? Berapa lama itu gini. Berapa lama itu harus diukur dari waktu submit ya, waktu sign ya. Harus waktu sign dokumen. Kenapa? Dari sign dokumen. Ininya apa maksudnya? Ya, lama dan kalau kamu hitungnya gini, kalau hitungnya dari sign dokumen itu jadi case by case. Karena kan misalnya dari sign dokumen orang yang udah ada, kalau startup kan ada MVP ya, most viable product gitu ya. Ya. Kalau sudah ada MVP-nya ya mungkin tinggal di-adjust dengan kebutuhan Kanada. Kan sebelumnya udah dicek dulu ya. Tapi untuk bikin business plan itu kan misalnya kalau dari ide yang benar-benar nol bulat-bulat gitu, itu kan jadi lebih lama kan gitu. Untuk menerjemahkan idenya itu sampai jadi business plan yang dengan forecasting. Dibanding kalau sudah ada startup, oh tinggal misalnya kamu udah mulai di sini, oh ini bisa nih di Kanada tinggal ditambah gitu marketnya kayak gitu. Karena ada yang kayak gitu. Nah itu bisa beda-beda. Tapi kalau in prinsip kita ngitungnya itu harus dari sini. Kalau secara visa ya, itu dua tahap. Yang pertama itu tahap letter of support. Jadi untuk bisa kita apply PR-nya itu harus punya surat saktinya, yaitu letter of support. Itu surat saktinya istilahnya. Oh, oke. Aduh, mami gua, hai mami. Nyapa mami gua dulu boleh ya? Ada Mas Ferry Purwo juga, thank you udah join kita sekarang. Oke, Mbak, apa namanya? Gue lanjutin dikit ya, dikit belum. Jadi kalau kuncinya itu kita harus dapat letter of support-nya itu dulu. Nah itu untuk dapat letter of support itu dari inkubator itu tergantung ya itu tadi kalau dari nol ya lebih lama, kalau udah ada udah ada business plan kan mungkin udah ada MVP kan MVP-nya tinggal dibikinin business plan terus disubmit ke inkubator itu lebih cepat lah istilahnya kayak gitu. Nah dari keluar letter of support itu sudah keluar surat saktinya itu kita baru apply PR. Nah dari situ dari mulai apply PR itu sampai keluar itu sekitar 12 sampai 16 bulan. 12 sampai 16 bulan. Tapi kalau kamu mau cepet nih ke sana nih buru-buru gitu, kamu bisa apply work permit. Jadi dari sekalian apply PR to apply work permit 3 bulan itu keluar work permitnya dan kamu bisa ke sana nggak usah nunggu PR-nya kelar. Nggak usah nunggu PR-nya di approve. Tapi kamu bisa langsung ke sana dengan work permit. Oke. Nah itu apa namanya? Kalau yang tadi kan itu hanya berlaku tadi yang Mbak Mika baru ngomong itu hanya berlaku untuk yang punya
apa yang ingin menjadi PR di Kanada, apa namanya, yang berdasarkan Startup startup, yang ataupun jadi. rata-rata lama pengurusan PR, meskipun itu dengan mengambil program berbeda gitu. Rata-rata seperti itu juga Ini lamanya. kalau aku kasih contoh aja Amerika ya. Amerika yang ini ya by investment ya kayak EB5 itu kalau sebelumnya untuk Indonesia ya untuk Indonesia sekitar 2 tahun ya sekitar 2 tahun. Tapi kalau eh, kalau nanti kalau ada COVID ini sekitar 2,5 tahun. Oke. Ya. Jadi memang teman-teman, ini berarti kita lihat ya bahwa prosesnya itu nggak cepet gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya Ya. kita mau pindah 2-3 bulan lagi baru kita ini gitu ya, apa namanya, ini apa, baru apply gitu, kita pikir akan langsung dapat PR. Bisa. Ternyata enggak ya. Jadi ada proses yang cukup lama. Bisa juga Grace, bisa. Tapi itu kalau yang kayak misalnya Europe ya, misalnya kayak Spain ya, Golden Visa. Spain, Portugal tuh namanya Golden Visa. Atau misalnya Cyprus, karena Cyprus itu diambil untuk EU-nya aja gitu. Mereka karena itu negara EU. Ya. Itu beli properti hak milik 3 bulan, paling 2 bulan 3 bulan keluar deh itu PR-nya. Itu apa syaratnya? Apakah harus invest atau apa? Ya. Invest ya? Syaratnya beli properti ada minimalnya. Misalnya Cyprus itu 300.000 euro, kalau Spain itu 500, kalau 500.000 45 M ya? Sekitar 45 M ya? ya. Oke. Ya. Kalau Spain 500, kalau Portugal tergantung daerahnya. Kalau di tengah-tengah sama agak minggir-minggir gitu beda, antara sekitar 300 sampai 500. Sama kalau bangunannya udah tua di atas 30 tahun yang di refurbish itu lebih murah. Portugal itu gitu. Ya. Montenegro satu lagi yang baru, Montenegro. Oke. Berarti itu yang kalau yang shortcut itu rata-rata ini ya, apa, karena investment ya, karena kita membeli properti, beli kemudian properti. kita jadi dapat PR lebih cepat gitu. Ya. Oke, itu bisa dimengerti sih, karena artinya kita kan membawa uang ke negara tersebut ya kan, kita artinya menginvest sesuatu di situ gitu kan, jadi sangat bisa dimengerti itu menjadi lebih cepat untuk dapat PR. Nah, itu kan saya beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang sama Mbak Mika bahwa saya tertarik untuk PR di Singapura tuh, dan ternyata salah satunya itu adalah dengan invest, dan kalau nggak salah 2 juta. sekitar 200.000 ya, 200.000 2 juta. 2 juta tuh, 2 juta. 2 juta itu Singapura dolar. Singapura Kalau Singapura dolar berarti sekitar 20 M ya. Iya. Sekitar 20 M. Tapi bisa dimengerti. Kalah di Amerika Amerika kalah gede tuh. Ya, tapi kan kalau Singapura bisa dimengerti karena dia negaranya kecil. Kalau enggak semua orang pengen PR di situ gitu, kalau dia gampang gitu kan. Kalau di Cyprus ya itu tadi sekitar 45 M aja kita udah bisa dapetin PR gitu kan. Kalau di kemarin saya baca untuk Singapura karena saya tertarik PR di Singapura, ternyata sekitar 20 M ya kalau kita invest. Oke. Nah, kalau yang modelnya begini gimana Mbak? Kalau misalnya saya pindah ke satu negara karena misalnya saya bekerja di perusahaan multinasional, misalnya Chevron atau Microsoft misalnya, kemudian saya pindah gitu ke satu negara. Nah itu kan bisa tuh yang akhirnya dapat PR juga gitu. Karena kayak Gaspar itu kan baru dapat PR di Swedia juga gitu kan. Itu gimana sih Mbak? Maksudnya apakah karena pekerjaan atau karena apa yang dia akhirnya bisa gitu? Kalau kayak Gaspar tuh berarti disponsori. Jadi kalau ada job offer ya, jadi ada sponsor. Karena kan kalau disponsori itu gini loh, company itu harus filing dokumen loh ke government, harus filing dokumen, dan di dokumen ini kan ada penjelasan kenapa sih kok sampai orang
meng-hire orang itu. Emangnya di negara itu nggak ada orang lain gitu. Jadi dia harus istilahnya tuh membuktikan bahwa eh, orang itu punya special talent atau misalnya punya apa namanya keahlian yang Ya, sulit untuk ya. didapatkan di negara itu. Oke. Kalau nggak Karena gitu ini ya, susah, nggak mau. itu ada yang dia apa namanya ngajar dance, ngajar dance atau apa gitu. Ternyata bisa bisa lumayan dapat lebih cepat juga gitu. Mungkin nggak tahu ya, itu ya mungkin Iya, ya berdasarkan skill sekali ya, kayak chef gitu-gitu loh. iya, tapi kalau dia kan misalnya itu ada job offer gitu loh. Jadi employernya yang ada job offer. Jadi employernya yang mensponsori gitu. Tapi kalau nggak ada job offer itu bakal sulit banget kecuali memang kasus yang ya itu misalnya kamu atlet gitu, orang itu atlet yang misalnya negara itu perlu kayak gitu. Atau Oke, jalur khususnya misionaris kayak gitu. oke. Misionaris yang beda. Ya. Mbak, kalau sekarang-sekarang ini nih ya, ini kan lagi masa COVID nih, lagi masa COVID kayak gitu. Keinginan orang Indonesia untuk dapetin PR di negara lain ada nggak sih atau gimana selama masa COVID gitu? Ada nggak apa makin banyak nggak orang yang pengen tahu bagaimana mendapatkan PR di negara lain? Sebetulnya karena Atau lebih sekarang ini bagus juga yang sebelum banyak. COVID gitu? Nggak, jadi gini, kalau sebelumnya itu kan menjadi terbatas ya, karena kan nggak webinar ya, karena kan semuanya live ya kan, berarti kan cuman orang Jakarta aja mau datang, taruhlah misalnya aku ngadain di Financial Club lah ya, misalnya ya di Jakarta Selatan kan di Sudirman situ. Itu kalau misalnya Ya, orangnya dari Pluit itu udah males loh datang. Kalau orangnya udah kejauhan gitu males ya. Jadi kadang-kadang tuh apa jarak menjadi masalah. Nah sekarang kalau sejak COVID ini mungkin orang juga karena akhirnya banyak orang yang webinar segala macam. Jadi orang itu menjadi lebih aware gitu. Jadi mendapatkan banyak apa namanya banyak informasi gitu. Dan ya, terus kedua kalau ada berapa yang prospek yang sebelumnya nggak punya waktu itu sekarang jadi punya waktu untuk ya mikir sih, gitu loh. Oh, ya. iya. Oke. Nah, sekarang tadi kan Mbak Mika udah ceritain ada pengalaman yang lucu juga gara-gara ngurus apa namanya gara-gara Iya. apa ya berbisnis atau berkarir di bidang migration ini gitu ya. Eh, nah sekarang Mbak Mika sendiri sebagai pribadi itu memimpikan nggak sih untuk menjadi PR juga di negara lain atau sudah bahkan gitu menjadi PR negara lain gitu? Kalaupun iya, negara mana yang dipengenin gitu? Kalau pengen apa ya dapetin PR Uh, tuh sebenarnya pengen negara mana gitu? Kalau aku sebenarnya pengen ya yang paling gampang bukan yang paling gampang. Jadi kalau aku senang Australia ya karena ada keluarga di situ ya. Australia itu kalau kalau apa namanya untuk bisnis berat gitu. Kalau kita nggak punya bisnis di sini yang ada turnover-nya tertentu, nilai tertentu, itu nggak bisa. Jadi kedua yang aku senang itu Ireland. Oh, kenapa? Ireland. Ireland. Kenapa? Kenapa? Karena Soalnya dia EU. nggak terlalu lazim ya orang maksudnya pengen menjadi warga negara Irlandia gitu. Iya, karena kan UK soalnya udah Brexit ya. Mungkin kalau UK kan ini ya, kan udah Brexit ya, kan beda ya, udah keluar dari EU ya. Karena kalau Ireland itu EU dan berbahasa Inggris dan di daratan gitu. Jangan Ya, Cyprus ya oke, tapi kan Cyprus kita harus ke daratan lagi terbang gitu kan. Tapi kalau Ireland itu kan di darat gitu. Nah, itu Ireland juga sama Kanada, tapi Kanada itu kan hmm, Kanada itu gede banget ya. Jadi ya. kita bisa memilih provinsi sebetulnya kalau Kanada, saking saking gedenya. Oke. Kalau misalnya menikah dengan dengan warga negara asing gitu ya, misalnya menikah dengan orang Kanada atau menikah dengan Amerika atau menikah dengan orang Asia kayak gitu-gitu, itu
akan otomatis dapat PR atau gimana? eh ada itu tetap loh, apa namanya, Karena kena gini, istilahnya karena masa saya pernah family dengar gitu visa. ya, bukan dengar, Family memang visa. kenyataan gitu ya, di Amerika nikah gara-gara biar dia dapetin green card, abis itu cerai abis itu gitu. Di videonya post, ada masalah ya Mbak? Bisa dengar? Lagging, bentar. Tadi tempat Dengar sih, putus aku soalnya. dengar gimana ada lagging. Bentar ya. Jadi itu ya, tadi saya ulang sedikit, kalau di Amerika tuh banyak kan kasus di mana orang menikah hanya supaya gara-gara dapetin green card. Bisa ini nggak? Ini gini lagi nih, muter lagi nih. Ya gitu ya teman-teman, kadang-kadang jeleknya internet connection di negara kita ya begini gitu ya. Harus sabar-sabar, apa namanya, lagi live tiba-tiba connectionnya nggak bagus, entah di sayanya atau di pihak orang yang sedang saya Bagus nggak? ajak ngobrol. Bagus nggak sekarang? You're back. Bagus nggak ini sekarang? Jadi gitu ya, tadi ya ada kasus-kasus kayak di Amerika itu, di mana orang hanya menikah untuk dapetin green card gitu loh. Dan kemudian habis dapetin ya udah mau cerai lagi atau mau terus ya nggak apa-apa gitu. Tapi apakah memang begitu? Apakah memang di berbagai negara itu dapetin PR itu lewat pernikahan itu emang otomatis? Gimana? Dia nggak langsung, Mas. Dia biasanya ada masa tunggunya ya, tergantung negaranya juga sih ya. Terus dia dicek loh, Grace, itu kesehatan. Dicek kesehatan juga loh itu. Saya ada pengalaman teman-temanku sendiri gitu. Jadi apa namanya, dicek kesehatan gitu. Jadi itu ternyata ngaruh juga itu kalau, karena mungkin pemerintahnya mikir kalau orangnya nggak sehat gitu, jadi nambah-nambahin beban kali ya. Oke, soalnya kan kalau kita misalnya jadi PR di satu negara kan ada keuntungan-keuntungan khusus tuh. Jadi makanya banyak orang kan mungkin mengambil jalan-jalan shortcutnya, salah satunya dengan nikah gitu loh. Nikah yang apa sih namanya? Yang penting status, kemudian ya yang penting gue dapet gitu jadi PR gitu kan. Kalau kayak gitu mungkin jadi banyak ya orang-orang kan boleh. Boleh sih asal. Okay. Karena kalau di negara Eropa atau pokoknya negara-negara maju ya, itu kan mereka cewek diuntungkan juga gitu kalau misalnya cerai kan. Ceweknya tuh, kalau kita kan enggak benar-benar istilahnya, kalau cowoknya tidak memberikan biaya, misalnya ada anak dan memberikan biaya kan tidak ada sanksi dari court dan sebagainya kan kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di negara maju kayak di Europe, di Amerika kan ada sanksinya gitu. Jadi bisa miskin itu cowoknya, langsung bagi dua, dan belum kalau ada anaknya segala macam, lu miskin deh. Oke. Saya sapa lagi nih, ada beberapa teman yang sudah bergabung juga. Ada Edrida, halo Edrida. Halo Edrida. Ugnata Pearls. Siapa lagi nih? Ada mami saya, ada painter, ini siapa ya? Ada Agus juga. Ada Sri Wahyuni. Oh, hai Tante. Sri Wahyuni tuh mami saya, gantian. Jadi kita sama mami mendukung loh ya. Ya. Sorry, maaf. Jadi sama mami mendukung ya gitu ya. Oke. Mbak, ini ya kalau misalnya suami istri nih, kalau pasangan yang sudah menikah, apakah benar bahwa untuk negara-negara tertentu kalau menikah lebih mudah dibandingkan kalau single untuk apply permanent residence? Maksudnya gimana? Gini, maksudnya gimana? Misalnya nih suami istri apply untuk jadi PR di satu negara, dibandingkan dengan seorang single
yang apply. Oh, enggak juga sih. Apakah betul saya dengar aja gitu ya, nggak tahu benar apa enggak, bahwa kalau menikah itu lebih mudah dapetin PR-nya. Atau malah sebaliknya, malah yang Enggak single sih, lebih Grace. mudah. Sama aja sih, Grace. Sama Tinggal aja ya, nggak kamu ngaruh mau ya. kamu mau pakai program apa gitu. Iya. Cuma Oh, kalau kayak cuman gini masalahnya kalau tinggal di ini ya apa? Kayak stay-nya gitu ya, untuk minimum stay. Kalau kalau kayak Australia kan bisa salah satu stay gitu. Nah, kalau Kanada enggak. Maksudnya dia minimum stay-nya 730 hari untuk mempertahankan PR 730 hari dalam 5 tahun. Itu ya semua orang sampai anak-anaknya. Kalau gagal ya cuman orang itu yang gagal gitu, nggak satu keluarga. Tapi nggak bisa digantiin gitu loh istilahnya. oke. Salah satu Nah, stay itu nggak bisa. Maksudnya spouse yang main applicant salah satu itu nggak bisa. oke. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Mike, itu apa kebanyakan orang Indonesia pengennya jadi PR negara mana sih? Pengen tahu deh. Dari Mbak Mike ya, mungkin kalau migration consultant yang lain mungkin lain gitu ya pengalamannya. Tapi kalau Mbak Mike sendiri kebanyakan pada pengen jadi PR di negara mana? Sebetulnya kalau tetap Australia yang paling paling ini ya paling deket ya soalnya ya. Tapi setelah tahu, tapi mereka tuh kurang lebih tahu kalau Australia itu susah. Baik maupun baik kayak general skilled migration yang dengan skilled ya, itu susah. Maksudnya syaratnya tuh tinggi banget dibandingkan Kanada misalnya. Jadi kalau dulu Amerika cukup banyak ya, terus karena mungkin banyak kasus rasisme segala macam gitu kan, itu Kanada. Kanada. Karena juga Kanada itu memang mereka perlu orang sih gitu. Jadi programnya Kanada itu punya lebih dari 100 macam program migration. Oke. Banyak banget, Ya, 100 jadi sampai gue nggak ya, inget. karena apa namanya? Karena kan mungkin buat orang Indonesia misalnya untuk ke negara Asia sendiri ini nggak sih banyak nggak sih yang pengen jadi selain Singapura, Malaysia Singapura dong, ada. Malaysia my second home. Hah? Malaysia. Oh ya, Iya kan kenapa Malaysia mesti my second home PR itu. ya? Karena kan ke Malaysia cuma sejam 2 jam juga udah nyampe gitu loh. Bukan buat kita, tapi orang pasti kayak untuk izin tinggal lama ya itu orang asing, orang kayak ini apa namanya kayak orang Eropa apa gitu. Oh oke. Tapi kalau orang Indonesia maksudnya orang Kamboja. Indonesia yang pengen ke negara Asia nggak Asia ada ya. lainnya nggak ada. Singapura. Paling Ya Singapura ya. saya lainnya yang buka kayak gitu ya, yang mirip-mirip gitu Kamboja sama Thailand. Yang buka kayak PR gitu. Oke. Kamboja Oke, sama Mbak. Thailand. Turki kalau Ini Turki kita kan udah bukan Asia. Oke. Ini kita udah sekitar 45 menit nih ngobrol ya. Cepet banget sih. Bener kan kalau kitanya yang lagi interaksi kita nggak berasa, orang lain mungkin aduh lama banget gitu ya. Nah, apa namanya biasanya nih menjelang akhir nih saya suka nanyain karena di awal kita belajar atau mengenal tentang tamu-tamu saya. Biasanya itu saya tanyain soal latar belakangnya gitu ya, entah latar belakang pendidikan maupun pekerjaan sebelumnya gitu kan. Nah, kalau di bagian akhir itu saya biasanya menanyakan dua hal gitu. Satu hal yang saya biasa tanyakan, salah satunya itu adalah bisa nggak Mbak Mike itu ceritakan tentang rutinitas yang mungkin Mbak Mike miliki sehingga Mbak Mike bisa menjadi versi terbaik dari Mbak Mike. The best version of you itu apa sih kebiasaan-kebiasaan baik yang Mbak Mike lakukan? Ada nggak gitu? Yang mungkin bisa di-share untuk teman-teman dan juga untuk saya. Nah itu sebenarnya gini kalau namanya rutinitas ya aku tuh paling sulit ya sama rutinitas itu. Soalnya gue itu orangnya jam tidurnya nggak jelas ya kan, jam bangunnya tentu nggak jelas juga. Jadi kalau untuk keep tracking ya istilahnya untuk rutinitas itu, pertama aku pakai download ya habit tracker. Jadi aku tulisin di situ habit, maksudnya
atau hal-hal yang mau aku jadikan habit. Mulai dari hal yang sederhana, istilahnya. Misalnya dari hal yang sederhana, kalau mau tidur tuh saya mesti cuci piring, bukan cuci piring, washing dishes dulu. Kalau enggak nanti besok pagi semutan itu meja gue. Itu contoh hal yang sederhana, ya. Ya. Atau misalnya meditasi dulu. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi habit, tapi karena saya pakai habit tracker itu akhirnya dijadikan habit. Nah kalau udah jadi habit nanti aku ganti habit lain. Biasanya kalau pagi aku karena aku banyak dengar di YouTube ya. Jadi begitu matiin alarm itu jangan langsung buka HP. Tapi kita istilahnya apa ya? Ya dibilang doa ya boleh, tapi lebih ke apa? Gratitude gitu. Kalau aku lebih ke meditasi gitu ya. Gratitude gitu. Itu pertama itu. Jadi itu dulu. Nanti kalau udah kesadarannya itu dari mau baru bangun tidur masih itu udah pulih, nah itu baru aku buka HP. Jadi nggak langsung buka. Nah, itu. Terus kalau mau tidur aku juga gitu. Apa? Kalau mau tidur itu aku juga gitu. Biasanya saya ya not exactly berdoa tapi lebih ke gratitude ya. Dan itu apa? Refleksi ya, kontemplasi. Kok mestinya gue melakukan ini kok belum gitu. Ada yang belum gitu. Berarti ada yang salah. Jadi ada hal yang harus dipelajari apa? How to something-nya itu berarti gue masih salah gitu. Kayak gitu. Ini ya, menariknya ini banyak tamu saya di Grace and Friends ini yang kalau saya tanya itu menjawabnya gratitude itu gitu ya, membiasakan setiap hari itu bersyukur gitu ya, bersyukur terhadap apa yang sudah kita lalui seharian ataupun dalam hidup kita gitu. Itu menarik gitu karena orang yang saya meyakini di diri saya sendiri bahwa ketika kita bersyukur, kita akan melihat banyak hal itu menjadi even problem terberat sekalipun itu menjadi semacam tantangan yang bukan menjadi problem yang sangat terlalu membuat kita ribet gitu ya. Ucapan syukur itu menjadi sekaligus membuat kita itu lebih bisa menjalani hidup dengan lebih baik gitu. Dan saya kembali belajar lagi saat ini bahwa yaitu tadi tidak meninggalkan ucapan syukur atau gratitude itu. Nah kalau olahraga, Mbak Mika kan senang olahraga banget tuh. Soalnya kalau kita lagi WhatsApp misalnya atau apa gitu, gue nge-gym dulu ya, gue yoga dulu ya, gue masih gitu loh. Dan seneng banget gitu. Itu yang belum bisa saya contoh sih gitu. Itu seminggu tuh bisa berapa kali sih Mbak kalau misalnya olahraga gitu, berenang dan lain-lain? Setiap hari. Saya kalau sama dengan COVID ini sebenarnya malah lebih banyak ya, bisa 5 kali ya seminggu ya. Karena kan itu termasuk dalam habit tracker gue soalnya. Jadi nanti kalau bolong-bolong nggak diisi, itu termasuk in my habit tracker gitu loh. Termasuk yang harus di ini. Dan sebenarnya tinggal memilih olahraganya 30 menit, 20 menit. Kalau intens itu cukup kok gitu. Kedua kalau yoga tuh nggak bisa ditinggalin masalahnya kan. Sebulan aja nggak yoga, wah udah deh. Kaku banget udah. Susah. Jadi nggak bisa ditinggalin itu kalau nggak yoga. Oke. Ini ya tadi Mbak Mika juga sempat bilang bahwa pengen nurunin berat badan. Ya ampun, dalam tuh buat saya. Mbak Mika masih mau nurunin berat badan. Buset, jelek gitu rasanya. 1 kilo aja. Aduh. Oke. Satu hal lagi, biasanya saya tanyakan ke semua tamu saya itu adalah mengenai buku bacaan yang bisa di-share buat saya ataupun buat teman-teman yang mungkin mendengarkan, baik itu mendengarkan secara live sekarang maupun mendengarkan rekamannya gitu. Semoga terekam ya sama IGTV. Mbak Mika, ada nggak buku yang berkesan
dan kenapa buku itu dijadikan Mbak Mika sebagai salah satu atau dua yang favorit gitu? Nih ya, gue udah bawa buku. Ini kebalik ya ini ya. Jadi tolong dibacain. Kok bisa kebalik sih? Oh ya udah. The Code of the Extraordinary Mind, karangan Fisher Lagiani. Oh, ini mestinya mirroring ya? The Code of the Extraordinary Extraordinary Mind. Ya. Oke. Karangannya Fisher Lagiani. Soalnya ini buku yang gue tahu isinya tapi gue nggak baca. Belum baca full. Karena dia itu di tiap-tiap chapternya itu dia bikin videonya gitu. Dengan orang-orang yang dia dapat informasi dari inspirasi dari situ. Jadi isi bukunya itu jadi aku tahu gitu. Dan itu aku putar-putar ulang. Kalau YouTube kan aku selalu putar-putar ulang. Jadi aku biasanya nggak baca, tapi kalau baca itu harus dedicated time. Sedangkan kalau aku dengar listening gitu, kan bisa sambil setrika gitu kan, sambil masak, sambil setrika, sambil nyupir atau sambil cuci piring kan bisa. Jadi biasanya aku menggunakan waktu-waktu setrikanya itu dengan baca gitu, tapi audio. Oke. Jadi lebih apa dibandingkan baca lebih suka itu ya? Dengerin ya, apalagi sekarang kan memang banyak buku-buku biasa aja banyak yang udah dijadikan audiobook gitu ya. Iya Mbak Mika, saya tahu banget Mbak Mika tuh sambil nyetrika lah, sambil nyetir, sambil jadi gitu ya, sambil dengerin pelajaran-pelajaran sebetulnya. Sementara kalau saya justru kurang suka tuh kalau sambil ngedengerin gitu tuh, biasanya saya pembaca banget gitu orangnya dibandingkan dengan denger gitu. Oke, ada lagi nggak selain buku itu yang Mbak Mika mau share? Entah itu buku beneran yang kayak tadi, basic kayak gitu, atau audiobook atau apa yang Mbak Mika ini bisa share juga ke orang lain? Kalau menurut aku ini, programnya itu live book namanya. Live booknya John and Missy Butcher. Oke. Menurut aku itu keren banget, ya. Karena itu membagi prioritas itu menjadi 12. Jadi fokus menjadi 12 macam. Tidak hanya health, career, family, tapi juga spiritual, terus ke arah consciousness, terus apa lagi ya? Termasuk apa lagi? Ada 12 gila, banyak banget ya sih. Sampai gua nggak hafal itu, termasuk parenting segala macam gitu. Oke. Kalau misalnya suka juga nggak misalnya mendengarkan serial gitu loh, kayak misalnya saya suka sama Nat Daily, itu saya tuh ngikutin gitu. Dulu kan dia setiap hari, kalau sekarang dia kayaknya produce-nya dia seminggu sekali deh kayaknya kalau sekarang. Kalau dulu kan dia tiap hari, itu saya ini ada kalau Mbak Mika ada nggak yang diikuti terus gitu? Iya, harus gitu. Karena kalau nggak hari ini gurunya A, besok gurunya B, besok gurunya C, nggak bisa. Jadi nggak bisa dapat esensinya. Jadi misalnya kalau sekarang gue lagi seneng itu Denlock, karena how to yang practical. Tapi kalau lebih ke filosofis, aku seneng Vision Lakiani atau ini siapa yang terakhir ya? Kayak mungkin T. Harv Eker gitu aku suka, atau Jack and Fields aku juga suka. Chicken Soup yang ada Chicken Soup for the Soul itu juga aku suka. Oke. Nah kalau sekarang Mbak Mika ada ini nggak sih target? Karena sekarang kan kita namanya lagi COVID gini, banyak kegiatan kita yang terhambat sebetulnya. Kita banyak melakukan itu ya lewat Zoom, lewat Google Meetings atau apa gitu ya. Ada nggak rencana-rencana yang mungkin sekarang sedang disusun, entah yang berhubungan sama migration ataupun dengan bisnis lainnya? Apakah Mbak Mika bisa share juga rencana-rencana yang mungkin Mbak Mika akan atau sedang lakukan gitu, atau ada mimpi-mimpi yang mungkin Mbak Mika pengen capai gitu dalam hidup? Jangka pendek dulu ya, jangka pendek aja.
Kalau yang migration ini aku mau fokus Kanada. Karena marketnya itu maksudnya Kanada Oh, oke. untuk migration Kanada. Karena dari Kayaknya Mbak Mika semua ini itu ya, ini banget gitu sama Kanada karena kayaknya apa berkesan banget atau tadi kan ini ya udah apa gitu namanya? ambasadornya kenal gitu ya. Udah gitu ambasadornya kenal juga ya. Termasuk sama dubesnya kan Mbak Mika juga deket Oh, dengan iya. Indonesia, apa dubes Kanada untuk Indonesia. Ya, oke. Kanada. Terus Jadi kalau traveling, ya tahun depan itu gue pengen traveling sebetulnya itu. Traveling. Sebenarnya gue malah pengen travelingnya tuh ke Kanada juga. hah? Gitu. Ke Kanada juga. Oke. Oke. Karena dia kan gede banget. Karena ini kan jadi tahu banyak ya. Sampai karena gara-gara ini terus kita jadi tahu banyak. Akhirnya kan jadi sampai ini kan provinsi yang atau teritori yang mungkin nggak pernah tahu sebelumnya gitu kan. Newfoundland and Labrador gitu atau Nunavut yang ada orang Eskimo ya gitu kan. Jadi keren banget. Oke. Ya, apa namanya? Kalau misalnya nih sekarang karena kita masih punya sekitar 2 menit, kira-kira kalau Mbak Mika bisa kasih apa ya advice gitu ya untuk orang-orang yang ingin pindah ke satu negara, kira-kira apa yang harus disiapkan, apa ya maksudnya apa dulu yang harus disiapkan gitu kalau memang mau pindah bermaksud untuk mendapatkan PR dari satu negara. Tergantung umurnya guys ya. Kalau misalnya kalau by investment kan asal ada duitnya bisa lah istilahnya, asal ada duitnya halal bisa lah ya. Tapi kalau yang memang mau misalnya anaknya masih kecil dan mau pindah itu umur. Kalau mau yang cara murah istilahnya itu pertama umur dan kedua sekolah. Sekolahnya di mana? Kalau sekolahnya lokal gitu nggak pernah ada saudara di negara itu apa itu susah banget itu. Kalau dengan skill itu harus punya ikatan dengan negara itu. Mending sekolah. Karena dari sekolah itu dia bisa dapat work permit. Nah dari situ lebih gampang. Karena dia punya historical dengan negara itu. Ya. Oke. Itu lebih gampang. Contohnya Australia atau Kanada itu kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan oleh Mbak Mika? Kita masih punya waktu sekitar 1 menit. Mungkin Cukup? kalau gini ya, mungkin Ya. apa ya? Intinya kalau misalnya berminat untuk ini ya, orang Indonesia tuh suka nunda-nunda gitu. Jadi kadang-kadang programnya udah nggak ada atau harganya naik, biayanya naik gitu. Karena itu kan bukan di kita kan ini ya, iya, gitu. Sekali programnya besok udah ditutup gitu. Udah ditutup programnya. Oke. Mbak Mika, ini saya jadi tahu banyak karena meskipun kita cukup dekat, kita mungkin komunikasi hampir tiap hari, tapi saya nggak tahu soal migration. Banyak banget saya yang tidak taunya. Tapi hari ini meskipun cuma sekitar 1 jam, tapi ada banyak contoh-contoh yang Mbak Mika kasih gitu ya, baik itu PR yang melalui skills maupun yang ada bisnis startup maupun yang ada investasi. Paling tidak orang hari ini belajar tentang hal itu gitu ya, bahwa ternyata menjadi PR itu harus ada sesuatu memang yang kita siapkan, entah itu dana maupun skills maupun bisnis yang ada yang sudah kita miliki sebagai modal untuk PR gitu ya. Nah itu yang saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Mika. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrolan lain lagi, karena Mbak Mika yang diurusin nggak cuma ini loh teman-teman. Jadi kita mungkin bisa belajar hal lain dari sisi lain dari Mbak Mika. Thank you banget Mbak Mika udah bergabung dengan saya. Thank you banget untuk sharingnya. Baik itu tentang migration maupun tentang rutinitas hari-hari dan juga tentang buku bacaan yang Mbak Mika boleh share pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutan dalam perbincangan pada siang hari ini.
Thank you, sampai ketemu lagi di minggu depan. Thank you Mbak, bye. Thank you Grace.